Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Sidang perkara nomor 136 dan 137 garing PUU garis datar 13 garing 2015 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Majelis Hakim Konstitusi yang ahli muliakan. Pertama-tama ahli mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan Yang Mulia untuk menyampaikan pandangan ahli perihal keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana dimohonkan pemohon dalam perkara nomor 137 garing BUU garing 12 2015. Dalam kesaksian ahli ini, ahli ingin mengemukakan 3 hal pokok terkait permohonan uji material Undang-Undang Akuo sebagaimana dimohonkan pemohon. Pertama, keberadaan ketentuan perihal pembagian urusan pemerintahan antara pusat, provinsi, dan kabupaten kota dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang ahli nilai mencederai asas otonomi seluas-luasnya. Kedua, penarikan kewenangan kabupaten kota dalam Undang-Undang Akuo berimplikasi pada tercederainya hak-hak konstitusional warga negara. Dan ketiga, pembatalan peraturan daerah tanpa memberi ruang adanya upaya hukum melalui lembaga justisi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Akuo berpotensi melabrak kaidah-kaidah negara hukum sebagaimana telah ditegaskan di dalam konstitusi kita. Majelis Hakim yang ahli hormati dan ahli muliakan, ketentuan pasal 18 ayat 2 junto pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan keberadaan pemerintahan daerah memiliki hak konstitusional untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Ketentuan ini menjadi tereduksi dengan keberadaan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 khususnya pasal 9, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 16, dan pasal 17. Pasal-pasal Akuo membagi urusan pemerintahan berdasarkan urusan pemerintahan absolut, kongruen, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut ialah segala urusan yang menjadi kewenangan absolut pemerintah pusat yang terdiri atas politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter, fiskal nasional, agama, dan justisi. Vide pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Ketentuan ini telah ada sejak keberadaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang yang kerap disebut sebagai tonggak lahirnya otonomi daerah di Indonesia. Di luar urusan pemerintahan absolut, ada pula urusan pemerintahan kongruen. Urusan ini oleh pasal 9 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diletakkan sebagai dasar pelaksanaan otonomi dalam undang-undang ini. Sedangkan urusan pemerintahan umum didefinisikan sebagai urusan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan, atau dengan kata lain, urusan pemerintahan umum ialah dasar bagi hadirnya tugas pembantuan sebagaimana diamanahkan pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Keberadaan urusan kongruen yang meletakkan urusan pemerintahan dilaksanakan bersama-sama antara pusat, provinsi, dan kabupaten kota, menjadikan otonomi yang diamanahkan konstitusi menjadi tidak lagi dilaksanakan secara penuh. Seluruh urusan pemerintahan tak ada lagi yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten kota secara otonom, sebagaimana makna otonomi dimaksud secara literally. Jika dalam urusan pemerintahan absolut, seluruh urusan dilakukan oleh pemerintah pusat, dalam urusan pemerintahan umum, kewenangannya juga berada di tangan pemerintah pusat, dalam hal ini presiden, maka sejatinya di luar dua urusan itu, kewenangan untuk mengatur dan mengurus berbagai urusan pemerintahan yang tersisa atau residual power menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi.
Majelis Hakim yang ahli muliakan. Pada posisi demikian, kehendak konstitusi di dalam pasal 18 ayat 5 untuk menghadirkan otonomi yang seluas-luasnya dengan cara memberikan ruang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya tidak mungkin bisa dilaksanakan. Pada pihak lain, pembagian urusan pemerintahan kongruen dimaksud nyata-nyata tidak dapat dilaksanakan dengan secara otonom lantaran hegemoni pusat atas kewenangan yang menjadi dasar satu-satunya daerah bisa mengelola kewenangannya ini diatur sedemikian rupa pula oleh pusat melalui undang-undang ini. Hal ini terlihat misalnya dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menegaskan wewenang pemerintah pusat atas urusan pemerintahan kongruen yaitu a. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Ketentuan di atas menunjukkan bahwa pembagian urusan pemerintahan kongruen yang jika didesentralisasikan akan menjadi dasar otonomi daerah sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat. Pusat dapat mengambil sepenuhnya, mendesentralisasikan kepada provinsi, mendesentralisasikan kepada kabupaten kota, atau bahkan menggunakan dekonsentrasi. Secara lebih jelas, manifestasi pembagian urusan pemerintahan kongruen dapat dilihat pada lampiran Undang-Undang Akuo yang secara kuantitatif memberikan porsi yang amat kecil dan terbatas terhadap urusan pemerintahan yang dapat dilakukan oleh kabupaten kota. Majelis Hakim Konstitusi yang ahli muliakan, sejarah pembentukan konstitusi kita menyisakan banyak hikmah. Salah satu hikmah pentingnya ialah hadirnya konsensus dari para pembentuk konstitusi kita untuk melahirkan suatu bentuk negara kesatuan yang desentralistik. Konsensus ini dibangun atas kesadaran penuh bahwa Indonesia ialah suatu bangsa yang sejatinya terdiri dari kebinekaan atau kemajemukan. Kebinekaan itu harus terus diberi ruang dalam negara yang kelak akan terbentuk. Kebinekaan hanya bisa tumbuh jika ia tak dipaksa untuk disamaratakan. Karenanya bangunan negara kesatuan yang dalam banyak prakteknya di negara lain cenderung sangat sentralistik, tak dapat digunakan bagi bangunan Indonesia yang berbineka. Konsensus di atas sekaligus mengakhiri debat panjang para almarhum perumus konstitusi kita dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI pada tahun 1945 yang hendak membentuk negara federalis pada satu pihak dan negara kesatuan pada pihak lain kala itu. Atas pandangan demikianlah Undang-Undang Dasar 1945 merumuskan bentuk negara kesatuan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 1. Namun di pihak lain Undang-Undang Dasar 1945 juga memberikan ruang bagi daerah berdasarkan hak asal-usul dan keistimewaannya sebagaimana diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Komitmen untuk menghadirkan negara kesatuan yang desentralistik itu sekarang terbentur dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana dimohonkan pemohon. Dalam Undang-Undang Akuo, keinginan untuk mensentralisasikan kekuasaan atau setidak-tidaknya membatasi kewenangan yang dimiliki daerah amat terlihat. Pengingkaran akan konsensus pendiri bangsa melalui perumusan konstitusi di awal kemerdekaan itu bukan hanya berpotensi pada semakin panjangnya mata rantai birokrasi dan buruknya pelayanan publik, melainkan bisa jadi pula akan menghadirkan pemerintahan yang cenderung sewenang-wenang, bahkan bukan tidak mungkin bisa turut serta menghadirkan bibit-bibit disintegrasi nasional. Majelis Hakim Konstitusi yang ahli muliakan, kalau kita mengingat sejarah pula, maka salah satu tuntutan reformasi 1998 adalah keinginan untuk merubah sistem pemerintahan yang sentralistik menjadi desentralistik. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang kala itu sebagai lembaga tertinggi negara melalui ketetapannya nomor 15/MPR/1998 yang mengatur tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui bahwa pembangunan daerah adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang harus dilaksanakan melalui otonomi daerah, pengaturan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah pada masa Orde Baru belum dilaksanakan secara proporsional sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan pemerataan. Sekali lagi yang mulia, hal-hal tersebutlah
yang turut menyumbang hadirnya gerakan reformasi 1998 dengan harapan agar terjadi perbaikan yang signifikan dalam konteks hubungan pusat dan daerah. Spirit TAP MPR Akwo adalah ilham bagi hadirnya amandemen konstitusi khususnya pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang saat ini berlaku. Majelis Hakim Konstitusi yang ahli muliakan, keberadaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang menarik banyak kewenangan kabupaten kota juga melabrak kehendak konstitusi untuk menjamin hak-hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar dimaksud. Hak untuk hidup secara layak misalnya, sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 2 junto pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tergerus lantaran banyak warga negara yang tak dapat lagi mempertahankan atau bahkan meraih hidup yang layak. Sebagai contoh, para nelayan, lokus tempat tinggal dan usahanya di setiap kabupaten tak dapat lagi meminta bantuan atau menerima bantuan dari pemerintah kabupaten lantaran berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, pemerintah kabupaten tak lagi memiliki kewenangan di bidang kelautan. Begitu pula dengan keluhan warga negara yang mengurus perizinan pertambangan galian C. Ada saksi fakta yang mengatakan itu tadi. Mereka harus mengurusnya ke provinsi yang jaraknya tak sedekat dengan pengurusan ke kabupaten tempat mereka tinggal. Warga negara yang hendak berusaha di bidang pertambangan galian C, rata-rata adalah mereka yang secara ekonomi tidaklah terlalu mapan. Majelis Hakim Konstitusi yang ahli muliakan, hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan layanan pendidikan yang baik, sebagaimana dijamin dalam Konstitusi pasal 28C ayat 1, junto pasal 31, junto pasal 34 ayat 3, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga tercederai. Program pendidikan gratis yang dicanangkan banyak kabupaten kota dari sekolah dasar hingga SLTA kini hanya dapat dilakukan sampai dengan tingkat SLTP. Kewenangan pengelolaan pendidikan menengah atas berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Peralihan kewenangan itu membuat banyak pemerintah provinsi tak mampu mengalokasikan anggaran sektor pendidikannya untuk menghadirkan pendidikan gratis pada level SLTA bagi seluruh siswa di wilayah provinsinya. Pada titik itulah yang mulia, hak konstitusional warga negara khususnya bagi mereka yang tidak mampu menjadi masalah. Majelis Hakim Konstitusi yang ahli muliakan, persoalan terakhir yang menjadi perhatian pokok ahli dalam permohonan pemohon ke mahkamah yang mulia ini adalah soal pembatalan peraturan daerah oleh pejabat eksekutif, dalam hal ini gubernur bagi perda kabupaten kota dan menteri dalam negeri bagi perda provinsi. Mekanisme pembatalan dimaksud hanya dapat dikoreksi melalui upaya administratif berupa sanggahan kepada Menteri Dalam Negeri dalam hal perda kabupaten kota dan Presiden dalam hal perda provinsi sebagaimana diatur dalam pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Dalam teori perundang-undangan, pengujian oleh lembaga eksekutif atau executive review bukanlah sesuatu yang baru, bahkan menjadi kebutuhan di banyak negara. Sebagaimana kita ketahui, fungsi dari executive review ialah untuk memastikan bahwa pembuatan peraturan perundang-undangan yang menjadi otoritas unit eksekutif yang lebih rendah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, termasuk peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh unit pemerintahan, oleh unit eksekutif yang berwenang melakukan review dimaksud. Kendati demikian, executive review hanyalah salah satu instrumen pengujian peraturan perundang-undangan selain judicial review. Keberadaan executive review tidak dapat menggeser posisi judicial review. Sebaliknya, keberadaan judicial review dapat saja menegasikan keberadaan executive review. Judicial review di dalam suatu negara yang menegaskan diri sebagai negara hukum, sebagaimana penegasan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, adalah syarat tegaknya negara hukum itu sendiri. Peraturan perundang-undangan hanya layak diuji oleh suatu lembaga justisi. Dengan kata lain, suatu produk hukum hanya absah jika diuji melalui institusi hukum bernama peradilan. Itulah nafas utama negara hukum, sebagaimana diajarkan pula dalam berbagai teori pemencaran dan atau pemisahan kekuasaan yang berujung pada pentingnya fungsi saling kontrol, saling imbang, checks and balances dalam cabang-cabang kekuasaan negara. Majelis Hakim Konstitusi yang ahli muliakan, keberadaan pasal 251 Undang-Undang Akwo selain melabrak logika dan bangunan negara hukum Indonesia, sebagaimana amanah pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, juga menegasikan peran dan fungsi Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang,
sebagaimana amanah pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam daripada itu, peraturan daerah adalah suatu produk hukum yang bukan hanya berisi tindak lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah dapat pula berisi kekhasan dan kebutuhan lokal dalam kerangka otonomi. Perda juga dibentuk oleh kepala daerah dan DPRD yang keduanya dipilih melalui pemilu yang diselenggarakan secara langsung. Dengan kata lain, perda dibentuk berdasarkan asas kedaulatan rakyat karena dibentuk oleh lembaga eksekutif dan legislatif yang dibentuk melalui pemilu sebagai implementasi kedaulatan rakyat. Dalam konteks yang terakhir ini yang mulia, secara formil, pembentukan perda adalah hasil manifestasi kedaulatan rakyat yang dilakukan melalui kepala daerah dan DPRD setempat. Kedaulatan rakyat, sebagaimana kita ketahui, merupakan amanah pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada pihak lain, secara material, perda merupakan formulasi hukum atas kebutuhan dan kekhasan lokal masing-masing daerah. Karenanya ketika muatan materinya dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dengan kepentingan umum misalnya, maka pengujiannya tak dapat hanya dilakukan secara administratif sebagaimana karakter executive review di banyak tempat di belahan bumi ini. Pengujian atas hal tersebut idealnya diberikan pula kepada lembaga justisi melalui judicial review. Majelis Hakim Konstitusi yang ahli muliakan, atas ketiga pokok persoalan yang telah ahli uraikan di atas, ahli berpandangan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, terutama perihal 3 hal yang ahli kemukakan, dapat dibuktikan inkonstitusionalitasnya. Ia bersifat inkonstitusional bukan hanya karena materi muatannya melabrak sejumlah asas, prinsip dan norma dalam konstitusi, namun jauh lebih dalam, keberadaan Undang-Undang Aqua juga merupakan bentuk pengingkaran konsensus para pendiri bangsa, para almarhum pendiri dan perumus konstitusi untuk menghadirkan Indonesia sebagai negara kesatuan yang desentralistik, sebagai jawaban atas karakter Indonesia, karakter negara kita, sebagai negara kesatuan yang majemuk atau berbineka. Akhirnya, ahli mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan ini. Ahli amat memahami bahwa Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memiliki pengetahuan dan pemahaman yang jauh lebih mendalam atas hal ini. Namun demikian ahli berharap apa yang ahli sampaikan dapat memberikan perspektif positif dalam konteks kita semua menyelamatkan masa depan Indonesia, menyelamatkan masa depan hubungan pusat dan daerah negara kita di masa yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Mulia. Saya ingin menjawabnya tidak satu persatu, saya ingin jawab secara general saja. Satu begini, kalau kita buka lagi risalah pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 dalam sidang BPUPKI dan PPKI, kita ingat betul waktu itu terjadi 2 pendapat yang sama keras. Hatta dan kawan-kawan, termasuk mungkin Nasir, dalam risalah itu sebetulnya ingin negara kita ini federal. Karena apa? Karena negara ini majemuk dan kemajemukan itu tidak boleh dilawan dengan integrasi, tidak boleh dilawan dengan kesamarataan, dan setiap lokal yang memiliki kemajemukan harus dikasih ruang. Maka dari itu kata Hatta sudah majemuk saja. Tapi Soekarno dan kawan-kawan tidak mau maju federal. Soekarno berpikir bahwa negara yang baru dibentuk ini, kendati majemuk, dia harus dipatri dalam satu kesatuan. Dan kita bersyukur kubu Hatta dan kubu Soekarno ini bukan manusia ngotot. Dia mencari titik tengah. Dan titik tengah itulah yang menghasilkan negara kesatuan di satu pihak, tetapi kekhasan dan keistimewaan juga diberi ruang pada pihak yang lain. Itulah kekhasan Indonesia. Negara kesatuan yang desentralistik. Tahun 45 boleh jadi tren itu tidak banyak Yang Mulia di banyak negara. Tapi Aaron Lippard, saya kira Yang Mulia paham betul ini, hasil penelitian yang sangat terkenal di 33 negara, mencek derajat sentralisasi dan desentralisasi 33 negara dalam lebih dari 30 tahun. Membuktikan bahwa semakin ke sini, semakin banyak negara federal yang tetap mempertahankan federalisnya dengan semangat desentralisasi, dan begitu pula semakin banyak negara kesatuan yang dulunya sangat sentralistik menjadi desentralistik. Apa alasannya? Alasan yang paling filosofis adalah satu, memutus mata rantai birokrasi yang begitu panjang.
Yang kedua, alasannya adalah untuk memberikan ruang bagi setiap lokal yang dulunya boleh jadi sama kebutuhannya relatif, belakangan dia berkembang dengan kebutuhannya masing-masing. Bahkan kalau boleh kita jujur, yang ketiga, di Inggris misalnya, atau di Perancis dalam konteks provinsi Quebec. Di Inggris kita mengenal ada devolution power tahun 97 yang memberikan devolusi bagi beberapa negara, beberapa provinsi di Inggris. Wales, Scotland, North Ireland, dan seterusnya. Diberikan itu, kenapa? Karena negara provinsi-provinsi ini dalam tanda kutip ingin melepaskan diri dari United Kingdom. Dan pemberian itu nyatanya dibuktikan, kalau kita ikuti referendum Skotlandia mungkin 1 tahun yang lalu, membuktikan bahwa mayoritas masyarakat Skotlandia ketika diberikan devolution power masih ingin dalam bagian dari United Kingdom, tidak ingin merdeka. Kalau itu dilakukan tahun 97, kita boleh berasumsi itu persis terjadi seperti Timur-Timur pada masa itu. Tiba-tiba diberikan referendum, tidak pernah diberikan otonomi, dan kemudian masyarakat kecewa lalu melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi saya kira ini persoalan yang sangat filosofis, tidak sekedar urusan pembagian pemerintahan pusat dan daerah, ini persoalan integrasi dan disintegrasi. Itu satu yang mulia. Yang kedua, karena negara kita ini memang unik dari awalnya, boleh jadi teori-teori juga kita bangun atas dasar kekhasan dan keunikan itu. Kalau tadi yang mulia Idewa Gedi Palguna mencoba menanyakan secara spesifik kepada kami, penilaian kami terhadap 3 undang-undang pasca reformasi terkait undang-undang pemerintahan daerah, Undang-Undang 2299, 32 2004, dan Undang-Undang 23 tahun 2014. Kalau saya harus memilih dan saya harus mengklasifikasikan, saya harus katakan bahwa Undang-Undang 22 tahun 1999 itu coraknya memang sangat federalis, sangat desentralistik, dan ALPA memberikan 2 hal penting dalam konteks otonomi, pembinaan dan supervisi. Sehingga kemudian boleh jadi apa yang disebut oleh Prof. Abrar itu muncul dalam prakteknya, raja-raja kecil di daerah. Yang kita perlukan adalah desentralisasi tetap kita berikan, tapi pembinaan dan pengawasan atau supervisi harus dilakukan. Disitulah peran pusat dalam konteks memberikan pedoman dan pembinaan, dan peran provinsi untuk melakukan supervisi dan pengawasan. Peran kabupaten kota melakukan implementasi sepanjang terkait dengan urusan-urusan yang bersifat lebih domestik. Saya membaca risalah sidang, Prof. Riyas mengatakan, saya kira dalam sidang yang lalu, persoalan yang bersifat eksternal, persoalan yang bersifat fundamental, dan persoalan yang bersifat independensi, yang non-domestik, itu diurus oleh pemerintah pusat. Jadi kalau saya boleh bagi ini, urusan rumah tangga negara kesatuan kita ini, ada 2 hal, Pak. Satu, yang urusannya domestik atau eksternal, yang domestik ini diotonomkan menurut pandangan saya, sehingga pemerintah pusat perannya adalah pedoman pembinaan, provinsi pengawasan dan supervisi, kabupaten kota implementasi. Apa itu yang domestik-domestik? Pendidikan, kesehatan, dan layanan-layanan publik yang langsung diperlukan oleh rakyat, kasih saja ke kabupaten kota. Miris kita melihat orang ngurus tambang galian C, yang mestinya menurut saya, kalau saya jadi bupati, mohon maaf Pak, saya cukup serahkan itu kepada lurah, kepala desa, paling tinggi kepada camat, nggak perlu saya ngurus itu. Itu persoalan kecil, perizinan galian C. Kalau kita mau bicara tambang secara makro, nanti Prof. Abrar mungkin bisa tambahkan, ya tambang-tambang besar, mineral, batu bara, migas, seterusnya is okay. Berikan itu kepada yang lebih tinggi. Jadi kita harus proporsional melihat ini. Itu urusan-urusan domestik. Begitu pula dengan urusan pendidikan. Urusan pendidikan menurut saya di luar pendidikan tinggi, bahkan pendidikan tinggi pada titik tertentu, berikan saja kepada kabupaten. Sehingga kemudian provinsi dan pusat itu berpikirnya lebih global, lebih eksternal. Politik luar negeri, pertahanan keamanan, letakkan itu kepada pusat. Agar pusat tidak terlalu repot untuk kemudian mengurus semua hal. Sementara hal-hal yang terkait dengan pentingnya persaingan global dan positioning kita di mata internasional, itu kemudian tidak terlalu terurus dengan baik. Itu satu hal, Pak. Yang kedua, provinsi menurut saya harus tetap ada, dan itu amanah konstitusi. Pemerintahan provinsi itu jelas dalam pasal 18.
Tinggal kita mencari titik tengahnya. Bagaimana negara kesatuan yang desentralistik ini dalam tanda kutip justru tidak menganut langgam yang sangat federalistik. Maka dari itu provinsi tetap berperan untuk mengawasi dan mensupervisi. Kalau ada dulu keluhan gubernur tidak bisa panggil bupati dan wali kotanya karena bupati wali kota merasa dia otonom, menurut saya itu yang dibenahi. Bukan kemudian kewenangannya diambil dan dengan cara itu kemudian kita ingin katakan bahwa you subordinat kami. Kalau dia lakukan pengawasan, boleh jadi sanksi atas pengawasan itu adalah pencabutan atas urusan-urusan yang diberikan oleh undang-undang. Tapi kemudian tidak mesti urusan itu diambil, tidak kemudian diberikan sama sekali kepada kabupaten kota. Itu pandangan saya. Dan dalam konstruksi pasal 18 ayat 1 menurut saya, kita harus meletakkan provinsi, kabupaten kota itu sebagai sesuatu yang jelas. Provinsi itu adalah wilayah yang di dalamnya ada kabupaten kota, maka karena itu dia mengurusi hal-hal yang bersifat lintas kabupaten kota. Kalau urusannya itu ada di kabupaten saja atau di kota saja, biarkan itu kabupaten atau kota saja menyelesaikannya. Tambang galian C di Kabupaten Kapuas, biar Kapuas saja. Nggak perlu Provinsi Kalimantan Tengah untuk ikut serta. Beda hal kalau kemudian pertambangannya misalnya skalanya besar, kemudian dia memberi efek ekonomi yang luar biasa, silahkan kemudian provinsi ikut serta di situ, tapi juga tidak boleh menegasikan kabupaten kota. Itu pandangan saya. Yang ketiga, Pak. Apakah karena PP belum keluar lalu undang-undang ini digugat? Saya tidak tahu, tapi setahu saya membaca permohonan pemohon ini dilakukan sebelum mahkamah menyidangkan perkara-perkara PHPU Pilkada. Jadi undang-undang ini sudah didaftarkan ke mahkamah ketika saya ini mengikuti tahun lalu pada bulan Oktober. Jadi saya kira tidak juga harus menunggu PP-nya dan tidak terlalu terlambat juga para pemohon untuk kemudian melakukan permohonan ke mahkamah ini. Hanya kemudian kita waktu itu sepakat bahwa mahkamah ingin concern pada persoalan PHPU Pilkada, lalu kemudian baru sekarang ini mengeruak. Nah, persoalannya sekali lagi itu tidak sesederhana itu menurut saya. Bahkan dalam pengalaman Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, sepanjang yang saya tahu, hampir tidak ada judicial review yang diajukan ke mahkamah ini terkait dengan persoalan kewenangan. Yang Mulia Wahidudin Adam tadi mengatakan yang paling banyak itu soal pilkada. Tapi kita juga harus ingat bahwa undang-undang itu, kalau boleh saya nilai undang-undang itu hampir ideal, Pak. Otonomi diberikan, pengawasan dan supervisi oleh pusat dan provinsi dilakukan. Kendati bagi penganut mazhab otonomi yang liberal, itu dikatakan kepalanya diberikan, kaki ditarik. Ya begitulah hakikat NKRI menurut pandangan saya. Nggak boleh liberalitarian. Soekarno dan Hatta aja tidak pernah ngotot kok dalam pembentukan konstitusi kita dulu. Dan karena itu menurut saya nggak boleh ngotot. Nah, yang harus kita ingat adalah Undang-Undang 32 2004 yang menurut saya agak ideal dibandingkan 3 undang-undang ini, 2299 dan 23 2014. Itu dulu dalam tanda kutip dibangun sentralisasinya melalui peraturan pemerintah. Jadi undang-undangnya hampir tidak bermasalah karena yang tidak dibawa ke Mahkamah Konstitusi, PP-nya yang banyak digugat ke Mahkamah Agung. Karena PP itulah sekarang yang dialihkan menjadi norma-norma dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 ini. Yang memberikan kewenangan sangat limitatif kepada pemerintah kabupaten kota. Dan itu bisa kita cek. Saya mohon maaf, lupa nomor PP-nya, tapi saya akan berikan keterangan ahli secara tertulis untuk memperkaya khasanah kita itu. Terakhir, Pak. Kalau perda dibatalkan oleh gubernur dalam konteks perda kabupaten kota, dibatalkan oleh Mendagri dalam konteks perda provinsi, saya sepakat betul itu. Bahkan eksekutif review bagi saya tidak masalah. Problemnya dalam pasal 251 undang-undang yang dimohonkan ini, tidak ada ruang sama sekali judicial review. Di situ problemnya. Beda dengan Undang-Undang 32 2004, beda juga dengan undang-undang tentang peraturan pembentukan perundang-undangan. Dan yang paling menyakitkan saya, sebagai orang yang belajar hukum tata negara, undang-undang ini melenceng dari semangat pasal 24 yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Karena itu saya tadi membangun argumentasi teoritik. Kalau kita masih percaya bahwa ini negara hukum,
ya silahkan saja executive review dilakukan, tapi upaya judicial review ke Mahkamah Agung juga tolong dilakukan. Kenapa Pak? Karena undang-undang, mohon maaf, Perda itu tidak sekedar berisi tentang tindak lanjut peraturan perundang-undangan. Kalau itu saya kira clear, executive review bisa melakukan review. Tetapi Perda itu juga isinya, ini oleh undang-undang tentang pembuatan peraturan perundangan, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sendiri. Isi yang kedua adalah soal lokalitas dan kekhasan masing-masing daerah. Kalau di tempat saya menganggap ada satu adat istiadat atau lokalitas yang penting untuk diperdakan, tapi kemudian hal yang dianggap penting oleh kabupaten kota itu atau oleh provinsi sekalipun itu tidak dianggap penting, bahkan dianggap bertentangan oleh gubernur atau menteri dalam negeri, dan tidak ada upaya hukum lain selain itu, lalu bagaimana kita mau mengujinya dalam konteks negara hukum? Jadi ruang judicial review menurut saya itu tetap penting untuk diberikan, dan itu dikembalikan. Saya yakin Yang Mulia Hakim Konstitusi sependapat dengan saya soal ini. Jadi ada kealpaan saja menurut saya. Ada yang terhapus dari konsepsi yang sebelumnya diberikan dan mau mempermudah persoalan ini. Padahal kalau kita cek data di Mahkamah Agung, judicial review terkait dengan Perda juga jumlahnya tidak terlalu banyak. Itu yang dulu diberikan ruangnya. Kenapa itu harus dihapus? Yang kewalahan justru executive review dulu, karena diberikan kepada Mendagri, dan Mendagri sangat banyak kemudian melakukan review itu. Dan boleh jadi kalau kita mau cek betul bagaimana executive review, kita kesulitan juga, karena tidak ada risalah yang bisa menjelaskan bagaimana proses executive review itu. Tiba-tiba keluar saja keputusan tata usaha negara yang menyatakan bahwa Perda A dibatalkan dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira itu Yang Mulia. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Mudah-mudahan kita semua punya pandangan sekali lagi seperti Yang Mulia Edewa Gede Palguna sampaikan dan Yang Mulia Patrialis Akbar sampaikan, dalam rangka sejernih-jernihnya untuk meletakkan ini sebagai sesuatu yang proporsional. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.